Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas mata kuliah statistik probabilitas, subpokok bahasan distribusi probabilitas diskrit. Oke anak-anak, kita bisa lanjut. Berikutnya, apa sih itu distribusi probabilitas diskrit? Nah, di sini untuk mengetahui probabilitas banyak kejadian atau percobaan dapat dilakukan dengan bantuan distribusi probabilitas, di mana distribusi probabilitas banyak memberikan keseluruhan kemungkinan yang muncul atau terjadi dari sebuah kejadian atau percobaan. Nah, di sini banyak memberikan keseluruhan kemungkinan. Jadi kita cari kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul dari sebuah percobaan atau kejadian. Namanya distribusi probabilitas diskrit. Ya. Pengertian distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil. Ya, di sini keseluruhan hasil atau percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil. Contohnya sebagai berikut. Di sini saya buat ada 3 orang mahasiswa yang memilih mata kuliah pada semester genap tahun 2012-2013. Mata kuliah tersebut adalah statistik, matematika, ya, statistik, matematika. Ketiga mahasiswa tersebut bebas untuk memilih mata kuliah mana yang akan diikuti. Bisa memilih mengikuti statistik, semua bisa statistik dan matematika, atau matematika semua. Berikut adalah kemungkinan dari 3 pilihan mahasiswa tersebut. Jadi kita akan melihat suatu kejadian, berapa kemungkinan, nilai kemungkinan masing-masing probabilitasnya. Oke, langsung aja kita buat tabel. Di sini saya buatin tabel kemungkinan ini memudahkan untuk penghitungan. Ya, sini ada kemungkinan pilihan. Mahasiswa tadi ada 3, A, B, C. Kita anggap aja mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C. Ini jumlah pilihan. Ya, jumlah pilihan statistik atau apalah ini, jumlah pilihan aja nih. Ya, ternyata kita hitung di sini ada 8, ya. Ada 8. Pilihan pertama itu yang A statistik, B statistik, C statistik. Jadi ini yang pertama pilihannya statistik. Ini kemungkinan bisa terjadi 3. Yang kedua statistik, matematika. Jadi kita lihat statistiknya di sini 2. Statistik, matematika, statistik. Nah, jadi di sini yang 2 statistik itu ada 2. Statistik, matematika itu ada 1 statistiknya. Matematika, statistik. Nah, ini ada 2 statistik. Matematika, statistik, matematika, statistiknya 1. Matematika, statistik 1. Matematika. Jadi statistiknya 0. Ini yang jumlah pilihan yang terjadi dari 3 orang ya. Dari 3 orang untuk memilih 2 mata kuliah. Dia memilih 2 mata kuliah, tapi kemungkinan itu bisa terjadi 8 kemungkinan ya, 8 kejadian nih, 8 kemungkinan pilihannya. Lanjut ya, langsung dari tabel di atas dapat kita lihat kemungkinan mahasiswa tidak memilih statistik sama sekali adalah 1 kejadian. Jadi kita lihat kejadiannya tadi di tabel itu ada 1 kejadian yang tidak memilih sama sekali ya. Terusnya mahasiswa yang hanya memilih 1 statistik itu ada 3 kejadian. Mahasiswa ada 2 orang yang memilih statistik, itu ada 3 orang kejadian, ada 3 kejadian maksudnya. Mahasiswa ada 3 orang yang memilih statistik, ada 1 kejadian, dan dari 8 kejadian tersebut dapat kita susun distribusi probabilitasnya sebagai berikut. Nah, ini distribusi probabilitas. Setelah kita buat tabel, kita perkecil lagi. Ya, jumlah pilih nih ya, jumlah statistik yang dipilih mahasiswa, jumlah frekuensi, total kemungkinan, distribusi probabilitas atau
P dalam kurung R. Ini distribusi probabilitas yang kita bahas. Kita masukkan tadi jumlah pilihnya ada 0, 1, 2, 3. Ini jumlah yang milih statistik ya. Mahasiswa untuk milih statistik. Jumlah frekuensi, yang 0 ada berapa? 1, yang statistik 1 ada 3, frekuensinya yang 2 ada 3, yang 3 ada 1. Total kemungkinan itu 8, karena 8 kejadian. Di sini ada 8 kejadian ya. 8 kejadian pemilihan. Baru kita bagikan 1 bagi 8, itu ketemunya 0,125. 3 per 8 dibagi 8, itu ketemunya 0,375. 3 per 8 ketemunya 0,375. 1 per 8 itu ketemunya 0,125. Kalau misalkan kita totalkan ketemunya 1 atau 100% ini. Paham ya? Saya rasa ini bisa dimengerti. Kita lanjut. Ini kita mengetahui distribusi probabilitas. Nah, kita buat tabel distribusi probabilitas. Dari sini kita buat grafiknya ya. Nah, dari tabel di atas distribusi probabilitas, kita dapat dengan mudah menentukan berapa probabilitas ketiga mahasiswa akan memilih melakukan mata kuliah statistik, yaitu 0,125. Bentuk grafiknya sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya, 0,125. Ini 125 nih. Bentuk grafiknya nih 0,125 ini. Nah, 1. Jadi dia 3, sekian. Ini kita buat grafiknya nih. Ini sama 3,375 nih, hampir 4. Ini 1,125. Ya, ini kalau kita buat tabel grafik histogram. Sekarang ada variabel acak atau random. Apa itu variabel acak atau random? Adalah sebagai sebuah atau taksiran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda. Jadi secara acak. Ya, kita melakukan cobaan tetapi itu bisa kejadiannya hasilnya ya, ini hasilnya, hasil nilainya itu bisa berbeda-beda. Ini namanya variabel acak atau random. Contohnya, misalkan di sini petani menimbang setiap berat semangka. Setelah dipanen dari kelima semangka, beratnya berturut-turut 3,56, 3,80, 2,76, 3,6, dan 4,6 kg. Maka penimbangan berat adalah percobaan acak. Jadi ini namanya percobaan acak. Pada saat kita nimbang buah, itu beratnya berbeda-beda. Ini namanya variabel acak atau random. Ya, dalam satu percobaan, tapi nilainya itu bisa berbeda-beda. Lanjut ya. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit merupakan hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu variabel. Variabel acak diskrit ini biasanya berupa bilangan bulat dan berasal dari hasil perhitungan. Langsung aja kita ke contoh nih. Jumlah mahasiswa ada 800 orang, jumlah jeruk 20 buah dan jumlah telur 300 buah dan sebagainya. Nah, di sini ya, kenapa dibilang variabel acak diskrit? Nah, hasil percobaan bersifat acak yang mempunyai nilai tertentu. Nah, di sini perlu mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu variabel. Ini variabelnya beda-beda. Ini seperti ini disebut variabel acak diskrit. Bisa berbeda-beda, variabelnya beda-beda. Ada mahasiswa, ada jeruk, ada telur. Ini berbeda, nilainya berbeda. Lanjut ya. Acak kontinu, ada variabel acak kontinu, adalah nilai yang mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Biasanya dihasilkan dari hasil pengukuran dan bukan penjumlahan. Semua nilai dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan yang merupakan variabel acak kontinu. Langsung ke contoh. Nah, ini sebuah semangka ya. Jumlah buah semangka 10 buah adalah variabel acak diskrit, sedangkan berat semangka misalkan 3,5 kg ini merupakan variabel acak kontinu.
Ya, ini kita bisa bedakan di sini jumlah buahnya itu variabel acak bisa 10, bisa 12, bisa 30, jadi beda-beda. Tapi beratnya ini kontinu, dibilangnya variabel acak kontinu. Pas ditimbang ya 3, sekian, 4, sekian itu namanya kontinu. Jadi secara terus-menerus ya. Cukup sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pagi ini saya rasa cukup. Tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.